Selamat datang di YouTube channel Valeria Yakti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian semua untuk belajar buat persiapan penilaian akhir tahun SMP kelas 7 ya. Jadi untuk persiapan akhir tahun ini semester genap, apa aja sih materi yang masuk? Kalau Kak Vale asumsikan untuk semester genap itu berarti yang masuk adalah materi yang ada di semester 2 ya. Jadi ada perbandingan, ada aritmatika sosial, ada garis dan sudut, terus segi 4 dan segi 3, dan penyajian data. Oke, sekarang kita akan mulai bahas dari yang perbandingan dulu ya. Kita lihat dari soal yang nomor 1. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4:3. Jika kelilingnya 84 cm, maka lebar persegi panjang adalah, nah jadi di sini diketahui ada panjang banding lebar. Kak Vale akan tuliskan di sini. Nah, ini kan 4:3 ya. Kita boleh tuliskannya ada X-nya di belakangnya. Jadi kita kasih 4X sama 3X. Kasih X, karena kita nggak tahu nih nilai sebenarnya tuh 4 dikali berapa sih, 3 dikali berapa sih gitu. Ya, kalau perbandingan kan itu adalah nilai yang paling kecilnya. Jadi kita nggak tahu kelipatannya. Makanya kita tambahin X di belakangnya. Nah, terus diketahui jika kelilingnya 84 cm, kita tulis aja di sini kelilingnya 84 cm. Terus yang ditanyakan adalah lebar persegi panjangnya. Jadi lebarnya. Oke, sekarang gimana caranya kita mendapatkan lebar ya? Kita bisa lihat dari yang diketahui. Yang diketahui ada perbandingan panjang sama lebar tadi kan. Kak Vale tulis di sini aslinya kan 4:3 gitu ya. Terus di sini diketahui lagi ada kelilingnya 84 cm. Nah, dari yang diketahui mana yang bisa dijabarkan? Yang punya rumus tuh yang mana? Ya, keliling. Ya, jadi kelilingnya kita jabarkan aja pakai rumus keliling persegi panjang. Oke, karena di sini kan dibilang persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya apa ya? 2 dikali panjang tambah lebar. Kita ganti karena kelilingnya udah diketahui 84, jadi K-nya kita ubah 84 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Terus ini 2 pindah aja ke depan. Dia ke depan jadinya dibagi sama dengan P tambah L. Maka jadinya 84 dibagi 2 jadi 42 sama dengan panjang tambah lebar. Nah, kita udah punya nih sekarang persamaan gini, udah mentok, nggak bisa diapa-apain ya. Panjang tambah lebar itu dijumlahkan nggak bisa karena ini beda variabel, sukunya nggak sejenis. Oke, nah terus yang kita punya tadi di atas ini nih perbandingan yang udah kita tambahin X, kelipatan berapa ya mereka sebenarnya kan gitu. Jadi kita bisa ubah si panjang dan lebar di sini menjadi apa? Sesuai dengan yang ini. Jadi panjangnya itu adalah 4X ditambah lebarnya adalah 3X. Ya, jadi 42 sama dengan 4X tambah 3X karena sukunya sejenis bisa dijumlah jadi 7X. Berarti X-nya adalah 42 dibagi 7. Jadi berapa? Jadi 6. Nah, kita udah dapat nilai X itu sama dengan 6 nih. Berarti artinya nih, yang ditanyain apa? Lebar persegi panjang kan? Lebarnya jadinya berapa? Tadi kita udah punya lebar itu sama dengan 3X. Jadi kita bikin kesimpulan di sini, lebar sama dengan 3X, maka akan sama dengan 3 dikalikan 6. Jadi sama dengan 18 cm. Gitu. Kalau misalnya ditanyain, Kak, berarti panjangnya berapa? Ya tinggal 4 dikali sama 6 karena nilai X itu adalah 6. Jadi aslinya tuh segini. Aslinya tuh 18, tapi ketika mau dicari perbandingannya maka harus disederhanakan sampai benar-benar mentok, nggak bisa disederhanain lagi ya. Jadi ternyata dibagi sama 6 si 18-nya, makanya bisa ada 3 di sini di perbandingannya gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Boleh kita baca soalnya sama-sama ya. Untuk soal yang kedua, sebuah proyek direncanakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 25 orang. Kita boleh tuliskan dulu yang diketahui ya. Jadi di sini ada pengerjaan proyek, ini ada waktunya. Terus di sini ada pekerjanya. Jadi waktunya itu 24 hari. Di sini ada pekerjanya 25 orang. Ini Kak Vale tulis 24 aja ya. Terus jika proyek dipercepat menjadi 15 hari, bukan dipercepat 15 hari ya,
tapi dipercepat menjadi 15 hari. Berarti yang tadi 24 kita tuliskan 15. Maka banyak pekerja tambahan adalah, nah ini kita nggak tahu berapa pekerjanya yang harusnya kerja kalau misalnya mau dicepetin waktu jadi cuma 15 hari doang. Jadi tuh ini kita bikin pasangannya. Kalau 24 hari harusnya tuh ada 25 pekerja. Rupanya mau dicepetin gitu kan. Kita nggak tahu berapa pekerja setelah dicepetin. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu. Dari soal jenis seperti ini nih, soal kayak gini nih, ini soalnya perbandingan senilai atau berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai. Kak, gimana cara bedain berbalik nilai sama senilai? Kalau berbalik nilai, nih ya, kita lihat sama-sama, semakin banyak pekerjaannya, kalau pekerjaannya makin banyak, otomatis pekerjaannya semakin cepat selesai nggak? Ya semakin cepat selesai, ya. Jadi semakin banyak pekerjanya, semakin naik pekerjanya jumlahnya, maka waktunya akan butuh semakin sedikit. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai gimana, Kak? Kalau senilai contohnya, kayak misalnya mau bikin baju, ya misalnya mau bikin baju kan butuh kain. Nah, semakin banyak baju yang dibikin, otomatis kainnya juga akan semakin banyak. Jadi satu naik, satu juga naik. Itu namanya perbandingan senilai. Contoh lagi ya, satu lagi misalnya kayak jarak yang akan dilalui sama kendaraan dan bensin. Nah, semakin kita semakin jauh jarak yang kita lalui, otomatis bensinnya butuh semakin banyak. Ya, jadi jaraknya naik, bensinnya juga naik otomatis. Gak mungkin dong semakin jauh bensinnya malah semakin sedikit butuhnya, ya kan? Gitu. Nah, sekarang kita coba lanjutin ke sini ya. Nah, sekarang kalau berbalik nilai sama senilai tuh bedanya gimana, Kak, ngerjainnya? Tinggal kita tuliskan aja ini 24/15. Karena ini adalah jenis berbalik nilai soalnya, maka yang sebelah kanan kita tukar posisi, X per 25 gitu ya. Yang bisa kita sederhanakan, Kafalnya akan sederhanakan 24 sama 15. Atas bawah boleh disederhanain, kiri kanan kayak 15 sama 25 itu juga boleh disederhanain, asal sejajar ya kiri kanannya, bukan ngilang kayak 24 ke 25 itu nggak boleh. Itu namanya dikali, bukan dibagi, bukan disederhanakan ya. Jadi 24 sama 25 sama-sama kita bagi 3 aja, jadinya ini 8, ini 5. Kalau Kafal tuliskan lagi di sini ya, jadi ada pulang ada 8/5 sama dengan X per 25. Lanjutin, tinggal kiri kanan mau disederhanain boleh. Jadi ini jadi 5 ya, ini jadi 1. Jadinya tinggal 8/1 sama dengan X per 5. Kita kalikan silang, jadi 1 kali X sama dengan X, 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, berarti jumlah pekerjanya kalau selama 15 hari itu adalah 40 orang. Tapi yang ditanyakan di soal tadi adalah banyak pekerja tambahan, kan gitu. Nah, pekerja tambahan berarti gimana nyarinya? Tadi awalnya ada 25. Berarti kalau sekarang ada 40, pekerja tambahannya ada 15 orang. Jadi 15 orang. Ya, jadi oke, untuk soal yang ketiga, kita baca dulu soalnya. Dengan kecepatan sepeda 15 km per jam, Andi memerlukan waktu 20 menit untuk sampai di sekolah. Jika kecepatan sepeda 12 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah, jadi berapa lama sih waktu yang ditempuh sama Andi kalau ternyata kecepatan sepedanya itu bukan 15 km per jam, tapi 12 km per jam. Ini pakai perbandingan juga, karena ada 2 kecepatan yang diketahui, ada waktu yang diketahui dan waktu yang ditanya ya. Jadi ada dua gitu loh, sepasang, ada 2 pasang jadinya. Kita lihat di sini, pertama ada kecepatan, ini ada waktu. Ketika 15 km per jam, waktunya itu butuh 20 menit. Nah, terus ketika 12 km per jam, waktunya berapa lama? Kan gini berarti ya, ini sini, ini sama sini. Nah, kita lihat dulu sekarang pertama, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Kalau soalnya kayak gini, kalau semakin cepat nih jalannya, ngebut gitu ya, otomatis waktu yang dibutuhin akan semakin sedikit di jalan apa semakin lama dong? Cepat nyampe apa makin lama nyampe ya?
ya makin cepat nyampenya ya. Jadi semakin kencang jalannya, otomatis waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Artinya ketika yang ini naik, ini akan turun. Jadi ini perbandingan berbalik nilai, tidak senilai. Jadi kita nulisnya gimana dong? 15 per 12 sama dengan ini X per 20 menit. Nah, ini kita lihat ya, ini dalam menit nih, ini dalam jam. Kak, itu nggak apa-apa, nggak diubah dulu menit ke jam, nggak masalah. Jadi nanti jawaban si X ini berarti juga akan dalam menit. Karena kilometer per jamnya yang atas bawah ini kan kita coret gitu ya. Sama kan atas bawah ada satuan kilometer per jam, kita bagi. Yang ini ada menit, jadi nanti hasil X itu akan menjadi menit ya. Nah, jadi sekarang ini kita sederhanakan dulu aja. Boleh atas bawah dulu kita bagi 3. Jadi ini kali bagi 3 jadi 5. Ini jadi 4. Jadinya kalau ditulis ulang 5 per 4 sama dengan X per 20. 4 sama 20 mau kafal sederhananya juga. Jadi bagi 4 ini 1, ini 5. Maka jadinya 5 per 1 sama dengan X per 5. Tinggal kita kalikan silang. 5 kali 5 1 kali X, jadinya 1 kali X, X sama dengan 5 kali 5 25 menit. Selesai itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita udah masuk ke aritmatika sosial. Kita mulai dari soal yang keempat. Setelah didiskon 20%, harga sepotong pakaian adalah 52.000. Harga pakaian sebelum didiskon adalah, nah di sini diketahui ada harga 52.000 nih harga pakaian, tapi setelah diskon. Ya, jadi ada diskon 20%, terus ada harga kedua. Ini Kak Farah akan tulis harga kedua aja ya, maksudnya adalah harga setelah diskon. Itu adalah 52.000. Harga pakaian sebelum didiskon berarti harga awal. Ya, mau nulis HA boleh, harga 1 boleh. Terserah kalian aja enaknya yang mana. Yang penting ngerti ya. Nah, sekarang gini. Kalau barang belum didiskon, artinya dianggap satu barang itu berapa persen sih harga jualnya? 100% ya. Kalau masih utuh, belum dipotong sama sekali, belum dikurangin sama sekali, itu 100%. Ingat, untuk harga awal, modal, tabungan awal itu selalu dianggap 100% ya. Jadi kalau Kak Fela tuliskan di sini harga awal itu kan 100%. Setelah didiskon jadi 20%. Harga awal itu 100% dan harga akhir itu akan sama dengan harga akhir sama dengan apa? Harga awal dikurangi diskon. Kan gitu ya. Jadinya sama dengan 100% dikurangi 20%. Jadi sama dengan 80%. Nah, artinya si harga akhir setelah didiskon itu ternyata senilai dengan 80%. Kita bisa bikin perbandingan sebenarnya. Ya, jadi ini aritmatika sosial ini berkaitan dengan perbandingan yang udah kita pelajari juga. Jadi kalau kita mau nyari harga awal yang selalu dianggap 100%, caranya adalah H1 sama dengan 100% per, karena yang diketahuinya harga setelah diskon, maka ini pernya adalah per harga setelah diskon, yaitu 80% ditaruhnya. Nah, ini sepasang sama yang di sini. Jadi ini adalah harga setelah diskon dalam persen. Ya, ini juga harga setelah diskon tapi dalam rupiah. Jadi ini 52.000. Jadi tinggal kita bagi aja. Ini ada 52.000 dikali 10 dibagi 8 jadinya 65.000. Jadi harga tasnya harga pakaian itu sebelum didiskon aslinya adalah 65.000 gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, kita lihat untuk soal yang kelima. Pak Ridwan menabung 250.000 di bank ya maksudnya. Bank memberi bunga 18% per tahun. Jumlah bunga simpanan setelah 4 bulan adalah, jadi yang ditanyakan adalah bunga di tanggungannya Pak Ridwan setelah 4 bulan. Ya, kalau udah 4 bulan itu dapat berapa sih bunganya gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada tabungan awal nih. Tabungan awal 250.000. Terus diketahui memberi bunganya 18% ya. Jadi ada
bunga itu untuk per tahunnya 18% per tahun. Ini ya. Terus jumlah bunga simpanan setelah 4 bulan yang ditanyakan adalah bunga dalam rupiah ini ya, berarti bukan dalam persen ya. 4 bulan. Oke, sekarang caranya gimana? Ini yang kita ketahui adalah persen bunga dalam 1 tahun. Kalau yang ditanyakan adalah dalam 4 bulan, ya tinggal pakai perbandingan bisa. Ini cara mencarinya ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh tentukan tabungan selama 1 tahun dulu. Terus kita cari selama 4 bulannya, itu boleh. Yang kedua, kita boleh cari persentase bunga yang didapat selama 4 bulan dulu. Ya, itu juga boleh. Kita mau nyari bunga 4 bulan aja ya, dalam persen ya. Jadi ini persen bunga 4 bulan, karena yang ditanyakan adalah 4 bulan, maka di sini 4 per, yang diketahuinya itu persentasenya itu dalam 1 tahun. Jadi ini pernya 12 bulan. Kalau yang di atas bulan, yang di bawah bulan. Dikalikan dengan 12 bulan itu berapa persen? Ternyata 18% kan? Jadi dikalikan 18%. Ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 4. Jadi ini 1, ini 3. Jadi 1/3 dikali 18%. 18% ini tinggal kita bagi. Jadinya 18 bagi 3, 6%. Jadi bunga selama 4 bulan itu adalah 6%. Nah, yang dicarikan dalam rupiah, berarti tinggal kita kalikan si 6% dengan 250.000 gitu loh. Jadi di sini ya, kakak tulis ya, bunga selama 4 bulan itu sama dengan 6/100. 6% kan 6/100 ya, langsung dikalikan 250.000. Yang bisa kita bagi, langsung kita bagi. Nah, 150.000. Nah, jadi ternyata bunga yang didapat oleh Pak Ridwan selama 4 bulan itu adalah 15.000 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-6. Satu kodi tas dibeli dengan harga 1,3 juta. Jika tas tersebut dijual 72.000 per buah, maka pedagang akan mengalami, ini maksudnya mengalami keuntungan atau kerugian ya. Sekarang kita bisa tuliskan dulu yang diketahuinya. Di sini ada satu kode itu sama dengan berapa buah? 20 buah ya. Jadi untuk 20 buah ternyata harganya itu adalah 1.300.000 ya, 1,3 juta. Terus dijual dengan harga 72.000 per buah. Jadi ini harga beli. Harga jualnya itu satu buah adalah 72.000. Nah, sekarang gimana caranya berarti? Ya udah, kita cari aja harga jualnya untuk satu buah itu kan 72.000. Berarti kalau ada 20 buah tinggal diapain? Ya tinggal dikalikan dengan 20 ya. Jadi harga jual untuk 20 buah itu sama dengan 72.000, kita kalikan dengan 20. Jadinya 144. Nah, ternyata 1.440.000. Artinya pedagangnya mengalami keuntungan atau kerugian kalau kayak gini. Harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Harga jualnya lebih besar daripada modalnya. Berarti dia mengalami keuntungan. Untungnya berapa besarnya? Ya tinggal kita kurangi. 1.440.000 dikurangi 1.300.000. Jadi berapa? Jadi 140.000 untungnya. Ya, jadi pedagang mengalami keuntungan sebesar 140.000. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-7. 2 peti telur dibeli dengan harga 209.000. Jadi ini ada harga awal atau harga beli atau modal gitu ya. Kakaknya akan tuliskan di sini harga beli aja. Jadi ini adalah harga beli itu 209.000. Terus tiap peti memiliki bruto 20 kilo. Ini 2 peti ya. Nah, ternyata satu peti itu ada brutonya. Brutonya itu adalah 20 kilo. Oke, terus taranya itu 5%. Taranya 5%. Yang ditanyakan adalah kalau pedagang mau untung 30%. Di sini ya, apa yang lanjutin ya. Untungnya itu 30% maunya.
Maka harga jualnya per kilo, HJ per kilonya sama dengan berapa? Nah, ini soalnya agak kompleks, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Jadi pertama diketahui ada harga beli ini 209.000 untuk 2 peti telur. Jadi tuh 209.000 tuh sekaligus sama berat si petinya. Otomatis kalau kita jual per kilogram kan petinya nggak kita pakai. Ya, yang kayu-kayunya itu kan kita pakai kan buat dijual. Kan kalau per kilo kita bungkus pakai plastik. Ya kan? Ya udah, berarti sekarang ini kita cek dulu netonya. Jadi sebenarnya tuh ada berapa kilogram telur sih? Jadi kan nggak ternyata. Jadi tuh bukan ada 20 kilogram ternyata 2 peti. Ya karena ternyata apa? Karena ternyata taranya, ini tara itu adalah berat untuk si boxnya itu ya, si peti telurnya. Ini kakak tulis di sini. Kotak telur gitu aja ya, biar nggak nyaruh sama maksud ini. Kotak telur. Jadi kalau tara itu adalah bungkusnya, kalau bruto itu bungkus dan isi, kalau neto adalah isinya. Ya, jadi ibaratnya kalau ini ada peti kayu, ada telur yang disusun di dalamnya, yang mau kita jual adalah telur yang disusun di dalamnya, bukan sama peti-petinya, gitu ya. Jadi kita cari netonya. Cara mencari netonya gimana? Berat telurnya sebenarnya ada berapa sih? Jadi tinggal, ini kan taranya 5%. Kalau yang namanya bruto, itu sama aja dianggap kayak modal, kayak harga awal, tabungan awal, yaitu 100%. Karena dia kan memenuhi semuanya, ya bungkusnya, ya isinya gitu kan, jadi dia 100%. Artinya netonya itu akan menjadi 100% dikurangi 5%, karena neto itu adalah isinya, jadi seluruhnya dikurangi bungkus, tanpa bungkusnya kan jadinya. Jadi 95%. Nah sekarang kita cari berarti 90% dari 20 kilo itu berapa, biar kita tahu sebenarnya telurnya itu ada berapa kilogram totalnya. Jadi tinggal neto lagi, ini kan dalam persentase ya, sekarang kita dalam kilogram. 95%, jadi per 100 kita kalikan dengan 20, yang bisa kita bagi langsung kita bagi, ini kita bagi 10 sama 2 kita bagi 1, ini 5, jadi tinggal 95 dibagi 5, jadinya 19 kilogram. Jadi ternyata tuh telurnya itu berarti 19 kg. Jadi tuh ternyata nggak benar-benar 20 kg yang bisa dijual. Yang bisa dijual telurnya adalah 19 kilo gitu loh. Nah, terus di sini diharapkan untungnya 30% kan? Berarti kita harus mencari harga jualnya. Ini berapa ya? Nah, terus sekarang kita bisa menentukan harga belinya deh. Harga beli dulu per 1 kilo. Karena apa? Karena yang ditanyakan di sini adalah harga jual telur per kilo. Jadi kita cari aja harga jual telur per 1 kilo, jadi biar angkanya nggak terlalu besar. Caranya adalah berarti si modelnya ini kita bagi dengan 19 kilo. Jadi harga beli untuk 1 kilogram itu sama dengan 209.000 dibagi dengan 11.000. Ya, nah udah dapat nih, berarti per kilogram itu adalah 11.000. Pengennya untuk 30%. Jadi caranya gimana? Kalau harga awal, harga mula-mula itu selalu dianggap 100%. Ya, jadi 100% itu adalah 11.000. Nah, kalau pengen untung berarti yang tadinya 100% ditambah 30%. Itu untuk harga jualnya. Jadi harga jual sama dengan 100%. Ini modalnya ditambah keuntungannya, kan gitu ya kalau harga jual kan, modal tambah untung. Nah kita mau cari deh, jadi pakai perbandingan lagi, dibagi sama yang udah diketahui dalam rupiah siapanya, ini kan yang ada persen-persenannya 100% modalnya dikalikan dengan dalam rupiah 11.000. Jadi ini kita hitung dulu, 130% per 100% dikali 11.000, terus ini kita coret aja persennya, ini nolnya kita coret aja, seret gitu ya, jadinya tinggal 13 dikali 11. Ini berapa? 143, nolnya masih ada 2, jadi 14.300 per kilogramnya harga jual telurnya gitu. Oke, ada deh video dari Kak Vale, segini dulu aja. Kita akan lanjutin pembahasan PAT-nya di video berikutnya. Ya, jadi di bagian yang kedua untuk membahas
garis dan sudut, segi 4 dan segi 3, juga penyajian data. Oke, terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!